Sobat Opini Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang semakin menguat di pemerintahan saat ini, yaitu Presiden Prabowo dan oligarki. Baru-baru ini Prabowo mengundang 11 konglomerat ke Istana Negara. Pertanyaannya, apakah pertemuan ini untuk kepentingan rakyat atau justru semakin mengokohkan cengkeraman oligarki atas negeri ini? Saudara, sejarah berulang kembali. Dari Soeharto, Jokowi hingga Prabowo, oligarki selalu berada di balik kekuasaan. Siapa 11 konglomerat yang bertemu Prabowo? Apa hubungan mereka dengan Jokowi dan kepentingan politik ekonomi Indonesia? Benarkah Prabowo hanyalah kelanjutan dari Jokowi tanpa perubahan yang berarti? Mengapa rakyat semakin terpinggirkan dalam kebijakan negara? Jika oligarki terus mengendalikan pemerintahan, apakah ini awal dari kehancuran ekonomi Indonesia? Saudara, setelah beberapa kasus diduga penuh aroma korupsi muncul viral ke permukaan seperti pagar laut, tata kelola gas LPG 3 kg, kasus korupsi Pertamina, Prabowo memanggil para konglomerat oligarki sebanyak 11 orang ke Istana Negara. Kekayaan para konglomerat ini konon setara dengan besaran APBN Indonesia. Para konglomerat ini oleh para analis politik ekonomi berada di belakang Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Mereka inilah oligarki Indonesia yang diduga banyak bermain dalam pembiayaan politik dan kebijakan-kebijakan Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Dugaan sekaligus tuduhan terhadap oligarki tersebut semakin kuat relasinya. Pada saat bersamaan, Hasyim, sang pembina Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo, menemui Jokowi di Solo. Resonansi kedua pertemuan tersebut gaungnya semakin kuat bahwa ada dugaan pertemuan Prabowo dengan oligarki tersebut sepengetahuan Jokowi, bahkan besar kemungkinan justru atas inisiasi Jokowi. Di tengah carut marut perekonomian, APBN yang belum stabil, Prabowo sangat membutuhkan bantuan oligarki ini, sebagaimana Jokowi telah lakukan dulu 10 tahun berkuasa. Tekanan terhadap APBN tahun 2025 ini sangat-sangat berat. Pengeluaran begitu besar untuk sesuatu yang tidak produktif seperti pembiayaan kabinet dan ASN yang bengkak, pembiayaan IKN, pembiayaan makan bergizi gratis, utang yang telah jatuh tempo, baik bunga maupun pinjamannya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memaksa Prabowo meminta bantuan pada oligarki atau konglomerat ini yang konon menurut
beberapa sumber terdiri dari para naga 9 ditambah 2 pendatang baru. Dengan masuknya oligarki mengepung istana ini, Jokowi dan Prabowo pada hakikatnya sama saja. Sama-sama tak berkutik dicengkram oleh oligarki atau para konglomerat ini. Hal itu tampak nyata bahwa semua undang-undang dan kebijakan-kebijakan pada zaman Jokowi satu pun tak ada dievaluasi oleh Prabowo, apalagi melakukan perubahan. Prabowo adalah Jokowi dalam wujud lain. Atau seperti dalam video kami sebelumnya, bahwa Prabowo dan Jokowi adalah satu koin dengan dua sisi. Pertemuan Prabowo dengan para oligarki konglomerat ini sangat melukai rakyat, dan rakyat kembali membuka memori terhadap rezim Soeharto yang dulu melakukan hal tersebut. Rezim Jokowi juga melakukan hal yang sama. Kini Prabowo pun melakukan hal yang sama. Rasa keadilan rakyat tercabik-cabik. Negara yang seharusnya menyejahterakan rakyat kini hanya berlaku untuk segelintir orang, para oligarki, dan sekelompok orang di pemerintahan. Kerjasama rejim dan oligarki dalam mengelola negara, bangsa, masyarakat benar-benar menghancurkan rakyat dan membawa negara menuju pinggiran jurang. Tanda-tanda kehancuran itu mulai tampak. Daya beli masyarakat turun tajam. Pertumbuhan ekonomi menurun. Pengangguran meningkat secara signifikan karena PHK dan terbatasnya lapangan kerja. Korupsi masih merajalela. Investasi asing enggan untuk masuk ke Indonesia. Secara politik, mungkin satu-satunya cara untuk merubah kenyataan politik kerjasama oligarki dan penguasa ini adalah melakukan revolusi rakyat atau people power. Saudara, dari fakta-fakta yang kita bahas, satu hal menjadi jelas: negara yang seharusnya mesejahterakan rakyat justru semakin tunduk pada kepentingan segelintir elit. Apakah kita akan terus diam melihat oligarki menguasai negeri ini? Ataukah sudah saatnya rakyat bersuara lebih keras? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah pertemuan Prabowo dengan para konglomerat ini hanya bagian dari strategi politik, atau ada ancaman lebih besar terhadap demokrasi dan ekonomi kita? Tulis opini Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe
subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan kritis lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam opini kebangsaan. Terima kasih.